cantik Cing, lo Cing, kata Cing, rumahnya bawa ini Cing, bawa bangkai kata Cing, ya Allah Cing. Kamu nggak bisa memberi nafkah, nggak kayak orang-orang. Duit itu diungkit-ungkit mulu. Duit istri ya duit istri, duit laki duit istri. Siang itu, suasana perumahan Grand Permata City Cikarang, Bekasi tiba-tiba terusik. Dari salah satu rumah warga komplek perumahan ini, ditemukan sesosok mayat perempuan terkapar di atas ranjang tempat tidur. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi penemuan. Saat dilakukan pengecekan, kondisi jasad perempuan ini sudah mulai membusuk. Setelah kita minta tolong kepada tetangga dan ketua RT setempat, dilakukanlah pendobrakan karena rumah itu terkunci. Setelah dibuka di pintu itu ternyata ada sosok perempuan. Kondisi tertelungkup dan dililiti dengan selimut dan ada lilitan di lehernya dengan tali plastik. Polisi terus bekerja untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini. Tim identifikasi terus menelusuri jejak pelaku yang mungkin tertinggal. Berdasarkan identifikasi, korban diketahui bernama Tanti Susanti. Usianya 43 tahun. Tanti adalah sang pemilik rumah. Untuk keperluan penyelidikan, jasad Tanti Susanti dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di dalam kamar inilah jasad Tanti Susanti ditemukan dengan kondisi tertutup selimut. Terungkapnya penemuan jasad Tanti bermula dari bau busuk yang tercium dari dalam rumah. Selanjutnya warga melapor kepada Suherman, ketua RT setempat. Suherman pun menuturkannya kepada kami. Hari Jumat sekitar pukul 9 kurang lebih, datanglah ibu-ibu ke rumah saya, melapor ke saya, bau menyengat itu yang tidak diketahui atau bangkai manusia atau bangkai tikus. Untuk selanjutnya saya selaku ketua RT melihat ke rumah tersebut. Selanjutnya saya melaporkan ke pihak yang berwajib. Lelaki ini bernama Tugimin. Ia diburu karena dicurigai sebagai pelaku pembunuh Tanti Susanti. Polisi pun sudah mengantongi bukti awal soal keterlibatan Tugimin. Yang tinggal di rumah tersebut hanya pasangan suami istri, dan bapak inisial T dengan ibu inisial TS. Jadi mereka bertinggal hanya berdua di sana. Dan sebelum kejadian juga warga melihat terjadi pertengkaran sebelumnya. Jam 3 pagi terdengar bunyi aduh pada rumah tersebut. Kunci utama adalah suami korban yang pada saat kejadian ada di rumah tersebut. Dugaan lain diperkuat dengan hilangnya Tugimin setelah kejadian tersebut. Kabar baik datang.
Aparat kepolisian sektor Cikarang Utara mendapat kabar bahwa Tugimin menyerahkan diri ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan. Terima laporan katanya ada tersangka yang diamankan. Sekarang dari mana? Atas nama Tugimin? Boleh saya lihat? Boleh. Kami mendapat informasi dari kepolisian Serpong, Tangerang, bahwa ada seorang lelaki mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Lalu kami melakukan penjemputan dengan anggota di sana dan kami bertemu dengan tersangka dan tersangka mengakui kepada kami bahwa telah melakukan pembunuhan. Benar Tugimin? Siap, Dan. Kamu yang melukai di sana? Siap. Yang istri itu? Siap, Dan. Kapan kamu datang ke Serpong ini? Malam minggu? Ya. Kamu datang ke sini menyerahkan diri atau gimana? Menyerahkan diri. Kenapa? Karena saya di perjalanan itu saya nggak tenang, ingin tenang untuk menyerahkan diri. Mau bertanggung jawab perbuatan kamu? Siap, Dan. Oke. Ya, kamu ikut kami ke Polsek Cikarang. Siap, Dan. Untuk bertanggung jawab perbuatan kamu ya. Untuk penyidikan lebih lanjut, Tugimin dibawa ke Polsek Cikarang Utara, Bekasi. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, polisi akhirnya menetapkan Tugimin sebagai tersangka pembunuh Tanti Susanti, istrinya sendiri. Di hadapan petugas, Tugimin mengakui semua perbuatan kejinya itu. Tugimin berdalih, dirinya nekat menghabisi nyawa sang istri karena sakit hati, sering dihina. Itu diduga ya karena tersangka itu sakit hati karena dikata-katain oleh korban atau istrinya itu dengan kata-kata emang tersangka ini memang tidak bekerja, jadi dikatakan tidak bekerja, tidak mencari penghasilan. Tim menyingkap tabir sempat menemui Tugimin di Mapolsek Cikarang Utara, Bekasi. Kepada kami, Tugimin menceritakan awal mula ia melakukan aksi kejinya. Pada saat kejadian, rupanya Tugimin tersinggung dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Tanti Susanti. Kamu nggak bisa memberi nafkah, nggak kayak orang-orang, berangkat pagi, berangkat kerja. Lah, saya kan jawab, lah itu Neng, duit hasil jual ikan sama tambak di kampung kan itu dipegang Neng semua, katanya udah habis. Duit itu diungkit-ungkit mulu, katanya gitu. Duit istri ya duit istri, duit laki duit istri, katanya gitu. Tugimin kalap, ia langsung menghabisi nyawa istrinya itu. Saya merasa dihina, direndahkan gitu. Nah, sehingga saya bangun terus saya tampar mukanya. Pek, pek, pek. Mungkin lebih dari 3 kali lah, saya juga nggak ingat persisnya berapa itu. Nah, terus saya loncat ambil tambang di samping tempat tidur. Nah, terus dia kan tadi posisi terlentang, terus setelah tampar tadi kan kayak nggak sadar gitu ya. Terus setelah ngambil tambang, terus dia kayak mau minta tolong, terus saya pakai guling. Ternyata semakin dia berontak kayak mau bangun, terus saya balikin itu badannya ke tengkurap. Nah, guling teman-teman terlepas sehingga tambang tadi saya lilitkan ke lehernya gitu, sehingga kurang lebihnya lebih dari 2 kali lah, hampir 3 kali lah baru saya tarik. Sekuat tenaga itu, kuat tenaga sehingga mungkin beberapa menit lah baru kelihatan udah nggak bergerak, baru saya lepaskan itu. Setelah itu terus saya mandi, saya balik ke kamar lagi, terus saya tutupin pakai selimut, terus saya ke ruang tamu nyetel TV.
Usai melakukan pembunuhan, Tugimin sempat menjual motor milik sang istri dan uangnya digunakan untuk ongkos melarikan diri. Merasa tidak tenang dan terus-menerus dihantui rasa bersalah, Tugimin akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Kalau pikiran saya udah panik lah pokoknya, saya nggak tahu arah tujuan sehingga saya mondar-mandir ke satu tempat ke tempat yang lain gitu, yang pada akhirnya saya menyerahkan diri ke Polsek Serpong BSD. Tugimin dan Tanti Susanti sudah 6 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Namun sayang, hubungannya kandas dengan cara yang cukup tragis. Atas perbuatannya, Tugimin terancam hukuman berat. Mereka kita kenakan pasal 338 yaitu KUHP, yaitu dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, para kanit serta seluruh anggota sekalian, bahwa siang hari ini kita akan melaksanakan rekonstruksi kasus 338 yang terjadi di perumahan Grand Permata City, Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbagia. Anggota Polsek Cikarang Utara Bekasi bersiap untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan dengan korban Tanti Susanti. Rencananya, proses rekonstruksi dilakukan di lokasi kejadian, perumahan Grand Permata City, Cikarang, Bekasi. Untuk sampai ke lokasi, dibutuhkan waktu sekitar 30 menit. Sementara itu, puluhan warga sudah menanti digelarnya proses rekonstruksi. Tak lama, aparat kepolisian sektor Cikarang Utara pun tiba di lokasi. Dan warga langsung berteriak saat polisi mengeluarkan tersangka Tugimin dari dalam mobil. Satu persatu adegan dalam rekonstruksi ini dilakukan. Mulanya terjadi pertengkaran antara Tugimin dan istrinya Tanti Susanti. Sampai akhirnya Tugimin tersinggung dengan salah satu perkataan istrinya itu. Dalam keadaan emosi, Tugimin langsung membekap wajah istrinya dengan menggunakan bantal. Selain itu, Tugimin juga menjerat leher sang istri dengan menggunakan tali tambang plastik. Tanti Susanti akhirnya tewas di tangan sang suami. Setelah kami melakukan rekonstruksi di lokasi, alhamdulillah berjalan lancar dan kami ikutin dari mulai BAP pertama si tersangka melakukan satu pencacakan mulut dengan pihak korban dan sampai dengan saya ikuti terus dan sampai dengan mengunci ke pintu. Semua adegan ada 21 adegan yang diperagakan tadi dan semua sesuai dengan berita acara yang didapat. Ada temuan-temuan baru nggak Pak?
Sementara tidak ada pengumuman baru sesuai dengan berita acara awal. Untuk mengenal lebih dalam sosok Tanti Susanti, tim menyingkap tabir sempat mendatangi tempat tinggal keluarganya di Desa Sukadanau, Cikarang, Bekasi. Suasana duka masih terlihat jelas di rumah ini. Dan kami bertemu dengan Nuryani, ibu kandung Tanti Susanti. Kepada kami, Nuryani menceritakan awal mula mendengar kabar duka yang dialami anaknya. Teh, assalamualaikum apa teh? Teh Nur, assalamualaikum cepetan apa teh buka teh, cepetan teh. Oh teh Tanti, ono ke rumahnya katanya ada kayak bau bangke gitu, iya. Pas gitu udah Pak ya. Terus saudara saya ada ponakan tuh, istrinya Dian tuh anaknya abang saya. Saya malah lagi duduk gitu ya. Saya lagi di dapur. Cing Nur, cing, teh Tanti, cing, kata cing, rumahnya bau ini cing, bau bangkai, kata cing, ya Allah cing. Ya saya udah ini Pak, udah sambatan tuh, ya Allah. Udah kemana-mana gitu Pak, tapi anakku mah ke Jawa. Diajak sama suaminya, kayaknya tuh pergi sama suaminya dari hari Senin tuh kayaknya gitu ya. Nuryani juga bercerita kalau anaknya memang kerap bertengkar dengan sang Anak saya cerita berantem di perumahan Pak, nggak di sini. Kalau di sini dia nggak berani Pak. Berantem kotentar kamu katanya lama-lama mati di tangan saya cekek kamu, saya cekek gitu Pak. Katanya. Terus anak saya nendang gitu Pak. Jatuh tuh dia ditendang sama anak saya Pak di belakang gitu iya. Kini, Tanti Susanti telah meninggalkan keluarga untuk selamanya. Dan keluarga berharap Tugimin mendapat hukuman yang setimpal. Nah, saya mah pengen hukum mati Pak. Nggak senang saya anak saya mati, dia harus mati lagi gitu Pak, iya. Saya mau nggak redo Pak, anak saya dibunuh sama dia, dunia akhirat iya. Pokoknya anak saya meninggal sampai mati, dia harus mati lagi Pak, iya. Iya, bukan hukum seumur hidup, hukum mati Pak, saya menuntut hukum mati, iya, bener. Orang mau ngerampok aja anak saya, nggak usah pakai anak saya dibunuh. Ambil barang emasnya dia, ambil. Barang anak emas saya ambil, duit ambil, biar nagihin tuh. Memang terkadang mulut menjadi awal mula terjadinya peristiwa berdarah di dalam keluarga.